mengubah alurnya karena harusnya berubah total nih alurnya dari BTR. Semuanya jangan diam-diam saja. 3, 2, 1. Mari menuju ke arah match yang masih match point untuk Bigatron by Fatality. Lu jangan tidur, Tas, jangan tidur. Oke, Tapi expanding river Map kita kedua lagi kali. nih. Ini map kita lagi nih. Kedua kalinya nih berarti. 2 kali. Karena ini map yang benar-benar gue suka om. Aku hantam ya. Iyalah, jadi baku hantam di tanta, baku hantam objektif. Kalau misalnya rotasi juga cepat, Tapi jujur emang expanding river ini penuh akan makro sih. ya. Apalagi kalau misalkan lordnya up ya, dan lordnya nggak diapa-apain itu kan nanti arus sungainya kan bisa dimanfaatkan untuk landing jauh. Oke, makasih Be. Sama. Makan mak. Lo lapar apa ngantuk Tas? Jadi lo diem begini, ha? Lagi mikir. Jangan kelamaan mikir lo, Tas sakit pala. Ini Bang Sia sih harusnya di band sama Onyx ya nggak? Biasanya Fanny ya kita ada di band ya. Kan Iya. Fanny. Sir, what's your command? Fanny. Your team is Baksianya first pick. Pribakti ya. Gue kira tadi Fanny-nya bakal lepas lawannya ambilnya pakai Bang Sia. Oh tapi gimana kalau dibalik? Arlotnya di Lutfi nanti. Oh boleh. Dan ternyata AK-nya di Kahiri. Bisa jadi, di react aja. Ya pertukaran-pertukaran aja kan jatuhnya. Pertukaran pelajar yang cukup penting. Tentunya Kayaknya untuk Kairi di nggak akan main angka ya. Kenapa Tas? Gunufir kah? Lebih ke arah Queen kayaknya. Tapi karena Queen lawan Baxia. Iya. Oh kalau rotasi sih pasti kalah ya. Masalah Baxia nih roda gila nih soalnya. Iya, lagi farming bisa di orange tiba-tiba bisa ada tiba di atas juga dia Joy. Ini Baxia first pick seperti yang kita lihat sudah mulai naik harga nih Baxia ya dari awal playoff kayak jarang kelihatan Baxia di grand final tiba-tiba jadi first prior. Spot Arlot kan. Karena kalau kita lihat dari total kill-nya. Ternyata Lutfi ini deket juga ya sama Sanford ya. Dari segi total kill-nya. Oh iya, beda Terpoti 16 doang. cuma beda 16 dol. Iya. Oh, Shogun bahkan yang pelan-pelan juga menyusul ke arah Krab. Di urutan yang keempat. Dan disusul dengan Marcel. Marcel. Rookie monster. Dan rookie monster. Gokil. Dan memang tidak bisa dipungkiri Marcel juga kemarin di babak playoff mengerikan sekali bos. Asli. Itu emang udah bener-bener ada di levelnya ya. Yang sebagai rookie juga itu udah top 3. Tapi balik lagi ke Moskov. Yang kali ini lumayan jadi pick aman ya. Baxia Moskov nih Tas yang sempat kita singgung juga. Pikirin. Pick ketiga. Ayo. Pick ketiga. Pick ketiga. Onyx. Khalid mungkin. Khalid. Oke, Khalid ya. Menurut Tas. Khalid. By Untuk data menangin sih kemarin River lagi ya. Khalid. By data kemarin Khalid. Iya, sama menangin River juga dari tadi kan. Ya. River Khalid. Oke. Tapi di sini posisinya Moreno udah menggunakan If ya. Tapi ternyata langsung menuju ke arah Leomord Leomord. menutup dulu. Setidaknya Kairi punya jungle-nya. Tapi kalau melihat Kairi yang punya banyak banget hero jungle, memang masih harus tetap menjadi prioritas kan di ketiga ini. Harus takut dihabisin. Oke, Omawa, Yap. Wajib Haruskah? sih sebenarnya. Karena ya siapa lagi gitu loh kayak fighter yang memang bisa head to head dengan Baxia juga ya. Kalau bicara soal Suyo kan kayak lumayan sulit nih. Kalau masuk dengan Black Sword-nya bisa ketangkep. Tapi kalau dari Leomord-nya manggil Phantom Steed ada Barbil nambah hybrid defense. Jujur lumayan. sebenarnya pick Leomord ini bagus karena ada band Atlas. Tapi jujur aku malah beranggapan masih ada beberapa hero bagus sih di pick 3 ini. Selain Leomord. Guinevere juga. Ya kayak misalkan Guinevere atau langsung ambil AK-nya aja. Atau misalkan mau secure Arlot ini juga boleh sebenarnya. Tapi ya balik lagi kalau misalkan diambil gitu kan Arlotnya pasti bending dari Bitter by Vitality akan ke AK Queen. Jadi udah pasti habis juga optionnya. Atau ya udah pick yang aman untuk menuju ke direct attack belakang lagi. Yang tentunya teruntuk Lutfi. Tapi ya dengan adanya pick Leomord dan Ben Atlas ini menurutku udah pick yang ideal lah. Karena kita udah sering lihat Leomord ini kena efek dari Bridget Brett terus atau masif dari Atlas. Sehingga dia nggak bisa mukul dan nggak bisa mainin the outkeeper-nya dia. oke. Mereka tutup hero-hero yang bisa bermain dengan pick over. Sedangkan bahkan dari Bigetron by Vitality tersendiri ini belum ada yang bisa bermain dengan hero pick over tersebut. Belum ada combine-nya lah. Dan Khalid yang sudah kita prediksi sudah ditutup. River. Tapi mereka masih punya high loss kalau mereka mau main high loss. Karena ini juga high loss cukup bisa mengimbangi ketika ada real world manipulation Tas. Bisa Betul. keluarin lah setidaknya. Betul. Ini Hylos bagus buat Onyx. Tapi Kiboy mau main high loss lagi kah? Karena kalau misalnya di sini high loss terburu-buru, ada baiknya hero Lutfi terlebih dahulu sih. Laku enak sih Ya, sebelum laku diambil di apalagi. kiri. Sebelum diambil di kiri. High loss Oh, terus. high loss. Oh ini last pick-nya lumayan misterius ya. Karena Yuchong juga masih open. Karena dia takut
ikhtiarnya nanti dinaik high loss. Pasti. Udah pasti Itu pasti. Udah pasti. Iya. Makanya pilihnya mau Lutfi yang kelepas atau Iboy. Tapi mereka lihat chance-nya banyak banget nih kalau main Lutfi. Dia masih punya Teris lah, dia masih punya di sini Sora belum tutup. Masih banyak lah. Dibandingkan Hylos yang bisa capable, apalagi main Revitalize kan. Ya, actually Sora juga menarik sih di sini. Main Thunder di lane 1 kan. Karena emang dari awal juga kita udah sempat mention kalau Shogun main Thunder Turtle 1 udah kayak psikopat banget dikejar satu orang pokoknya. Apa tuh? It doesn't matter who wins cause Onyx BTR goes to Paris. Oke. Udah pasti Paris sih. Udah pasti Paris. Artinya di Paris siapapun. gosok gigi. Benar. Wih, Yuchongnya epic kah? Buat match up lawan lampu kayaknya. Oke. Jadi biarin lampunya ambil, saya pastikan di laning. Oh, Pak Pulung, Aul. Lampu-lampu lagi nih. Gimana menurut Pak Pulung atau Aul? Onyx atau Bigetron nih? Tahu-tahu ya. Udah dibuka nih suaranya. Tahu-tahu tuh. Jadi, Onyx tahu. BTR. Saya pasrah. Onik. Onyx, satu Onyx. pasrah. Tas, PTR. BTR. Mama, Onyx. Onyx, KB. BTR. Oke, jadi langsung tanpa berlama-lama kita lamar ke caster kita. Let's go to the lane of down. Let's go. Masih di match point untuk Bigetron by Vitality. Tapi pecutan untuk Onyx mampu membuat mereka bangkit juga ya. Ya, Untuk masuk kembali ke game yang kelima. berangkat. Berangkat. Game kelima, skor 3-1. 3-1, apakah 3-2? Apakah 4-1? Aha. Let's see ya. Eh, Seperti apa. Karena balik lagi. Kita akan masih menyaksikan pastinya untuk match point bagi Bigetron. yap. Semakin deg-degan sepertinya masing-masing pendukung. Jadi langsung saja untuk menyambut game yang kelima. Sekali lagi Velodrome dan juga Festival Mana suaranya. Ya. Terdengar suara. Jangan physical attack dong, Pak. Oke, tapi kembali lagi untuk bagaimana dari Onyx memperlihatkan poros mid lane mereka yang super Poros. strong. Biasanya kan trio mid mereka kan yang selalu digadang-gadang kuat. Ya. Dan sekarang mereka lagi memberikan pressure nih dengan membawakan ke arah Hylos dan juga Chusit. Sementara itu, udah mulai terlihat ada peraduan itu orderan. Buset dah dapat Elite Order. Yang penting momentumnya tadi. Iya, plus retry ya. Iya. Nailnya nggak dapat retry juga. Tuh Sansnya sampai depan Sansnya. Ya kan emang gitu gak sih tipikal Suns dari dulu? Iya. Hero-hero yang maju-maju, yang mancing-mancing. Kayak Lilia, Oke ngedorong. Dulu Parsa. Ngedorongnya tuh gak nanggung gitu loh. Ngedorong sikis juga kan. Ayo, maju sini. Ngedorong sikis. Dorong lagi. Oke. Masih aman. Belum ada agresivitas yang lebih lagi. Sementara kalau Yep. ngeliat dari set talent emblemnya, Eman Bergen Hunter ya. Mencari diskonan biar itemnya lebih cepat jadi. Jarang. Dan juga ada Boya Save Together bagi Moreno. Tapi Nanael masih ya. Sebenarnya kayak gerakannya ini lumayan sama dari Nanael yang emang langsung ke arah EXP lane. Ya cuman Cuma selalu lebih cepat dari Bigetron by Vitality kan. Iya. Selalu lebih cepat mereka. Entah itu Tin, entah itu Nail. Berganti-gantian tuh mereka tuh. Yap. Dan ini juga didukung dengan adanya penggunaan dari Baxia ya. Secara rotasinya juga. Turtle sudah muncul. Gold lane kayaknya bakal dibiarin aja sementara. Yap, dan sekarang lihat. Shogun sudah mulai mendorong. Dan sekarang Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Keyboy yang terjebak. Kairinya berhasil langsung diamankan. First blood. Awal yang baik. Di game yang kelima untuk Bigetron by Vitality. Yap. Zoning out dari Yuzong tapi gak berhenti sampai situ. Oke, Lutfi akankah dia lompat dengan satu Brave Fighter yang dimiliki. Shogun bisakah dia bertahan satu terakhirnya? Lutfi menjawab di lamaran tersebut. Dan Shogun selamat. Wah, lumayan banyak ya keuntungan untuk Bigetron by Vitality. Mereka dapetin Lord, 2 point kill juga. Dan itu dia, sebuah zoning out dari Black Dragon Form. Yang sangat-sangat menyebalkan dan akhirnya ngebuat dari Kairi pun gak bisa lagi untuk memaksa dirinya masuk ke area dari turtle-nya. Bottom lane, free plating banget yang bisa dimanfaatkan oleh Shogun. Jangan lupakan Shogun bukan cuma sekedar bisa nge-zoning. Dia juga bisa memberikan damage dan juga efek CC dengan Petrify yang dibawakan. Nah ini nih, ini awalnya udah bagus banget. Startnya udah enak nih. Tinggal ngegasnya stabil apa enggak. Kalau mau ditambah lagi speednya, ayo yang penting nggak turun mesin kan itu. Tapi jangan sampai reblok.
Iya. ngegas terus soalnya. Jangan sampai kayak blok mesinnya jatuh tuh, jangan. 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 Susah. Bisa. Oke. Pelan-pelan banget tempo dari Bigatron juga. Walaupun ya mereka udah di boost dengan keunggulan dari segi goalnya. Belum ada rotasi berlebih lagi yang coba untuk dilakukan. Dan nantinya tim fighting star bakal seperti apa ya? Yep. Nah sekarang karena sepertinya udah diberikan juga ya. Nih. Udah mulai bergerak juga menuju ke area mid. Walah mentok lagi nabrak tuh di atas. Kepentok sakit. Gak apa-apa. Oke. Menunggu untuk next objektif ya. By level, sebenarnya Kairi juga mengejar ya dengan imbang di level 6-nya. Masih di zoning out juga dengan lantern flare yang dimiliki oleh Sun. Tapi ini expanding river. Ngebuat dari EXP bakal lebih bisa lagi untuk join the fight dengan cepat. Yep. Berarti masing-masing goal linernya. Ya. Karena sekarang turtle-nya pun ada di atas. Akan jauh lebih dekat. Mereka akan join atau tidak. Dan Shogun. Black Dragon Form-nya akan dibuka kapan? Ya. Membiarkan Eman sendirian ya, jangan lupakan SOD dari Eman juga akan ngebuat ya dia bisa join the fight nantinya. Yep. Sambari ngangkat wave minion. Ya dan sekarang Glorious Pathway. Turtle-nya belum menjadi milik siapapun. Dan sekarang Shogun-nya sudah langsung take off. Bahkan ada gangguan ada Kairi-nya down. Kembali mendapat keuntungan Kel Raja join dengan ada satu flashing dan udah langsung dikuatkan Moreno yang diusir jauh banget tapi didorong dengan ada Eman. Eman datang untuk membantu. Mereka berhasil membangun lagi sebuah momentum yang begitu baik bikin terbaik vitality. Wah, mau coba tuh dikejar kah? Ternyata Oke. enggak ya, lebih fokus untuk nge-plating aja dan nabrak ke arah purple buff sekarang dari Nile-nya. Ya. Dua kali berada di area turtle, Kairi kesusahan. Dan ini adalah langkah yang baik untuk bikin terbaik vitality. Menuntaskan game ini loh. Gimana? Ini kayak udah bener-bener di closure, Pak. Dikasih barrier, pertama ada naga, kedua ada karpet. Betul. Karpet dari remote manipulation. Masalahnya Finn juga ngejar-ngejar. Itu dia, dan terlalu banyak yang bisa membuat sanggahan untuk bagaimana Kairi bisa masuk. Dan akhirnya ya damage-nya ternyata dioptimalkan dan sekarang kembali lagi. Key Boys tiap ada lihat Moreno, dia buka Grand Pathway dari game sebelumnya. Betul. Selalu. Selalu. Porosnya mau dihilangin langsung. Tapi susah juga ya karena belum ada follow up damage lagi. Iya dan sekarang ini flawless banget. Dari Bigetron mereka dapetin berbagai macam objektif. Terutama untuk dua internal yang berhasil diamankan. Dan enaknya mungkin ya kalau kita ngeliat dari head to head untuk kedua belah gold laner kan sama-sama bisa mainin lane jauh kan. Iya. Cuman ya Eman akan bisa join the fight dengan cepat. Betul. Dengan Spear of Destruction yang dia miliki. Mungkin. Kalau kena. Kalau kena. Tapi ya rata-rata Tapi di game ini kan kebantu sama map. ya Expanding River. ditabrak. Dan sekarang ada pertempuran lagi kok. Karena lebihnya pun langsung menggila dan sangat cepat. Shogun benar-benar menggila. Shogun benar-benar membuat semua momentum dengan begitu baik dari tadi. Ada Kela di bagian belakang dengan free yang masih bisa dia lakukan kah? Karena mendadak Finn tidak mendapatkan beban kehidupan. Finn-nya pun berhasil tadi memberikan gangguan begitu berarti. Sans dipaksa mundur. Nile masih selamat. Iya, low banget HP-nya dan men-trigger karena satu bom flicker dan itu adalah hal yang cukup mahal juga. Dia langsung putar balik. Oh, tapi Oke, nyangkut nih. Masih selamat deh. Moreno? Moreno Wow. masih kepentok, tapi Moreno gagal seperti tadi ingin mendapatkan langsung ke arah sana. Sekarang ada Ludwig yang mencoba untuk bisa mengejar. Bisakah dan Moreno pasti selamat. Moreno survive. Tapi kibonya hadir dengan Glorious Pathway. Akan ada satu poin kita bisa menangkan langsung dapatkan shotgun pun tercipta. Maka untuk sekarang coba lihat. Pinnya tertinggal. Mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Ada Kera di bagian belakang tapi masih terlalu jauh pula jaraknya. Wah, itu thanks to Shogun juga ya. Yang bantu menyelamatkan. Wah, itu tapi Moreno cukup berani ya. Tapi ya memang ditutup juga. Tadi sempat ada efek stun dari Lutfi yang ngebuat dari kalkulasinya Moreno tadi miss. Yep. Backup demi backup terlihat. Tapi hati-hati Bigetron by Vitality jangan sampai terbawa adrenalin. Mereka udah unggul banyak. Coba lihat leveling Eman sama Kelra. 3 level. Jauh banget ya. 3 level jauh banget. Eman tahu-tahu join, tahu-tahu rusak nih semua ini. Iya. Karena Kelra kayak memang lebih rajin untuk join the fight juga ya tadi. Tapi belum ada poin kill yang bisa diciptakan lagi. Oke. Wah, pelan-pelan nih dari Bigetron. Mereka harus maintain hype-nya. Jangan sampai gerakan-gerakan agresif. Dan mereka berhasil, ada satu reward main Wesel atau dibuka begitu saja. Bahkan pindah pun mereka langsung lari begitu saja. Dan Ludwig-nya dah. Ludwig langsung menghilang, tapi di tempatnya berbeda. Eman! Seperti apa yang sudah kita sebutkan. Kelra. Bisa Eman join. Eman akan merusak sekali Shogun. Tidak ada yang bisa lari. Ya, 4 pemain dari Onyx hilang tanpa adanya
trade yang worth untuk mereka. Itu dia. Piercing damage, Spear of Distraction dari Eman dan juga Shogun. Berkombinasi untuk bagaimana mengacak-ngacak apa yang coba untuk dilakukan oleh Onyx tadi. Spear of Misery aja connect langsung 2 orang, Pak. Waduh, ini trust the process. Ini Asai di depan mata mereka loh. Untuk bisa menjadi King Phoenix. Ya, ini semakin dekat lagi dengan keunggulan yang sekarang mereka miliki. Yap. 7.500 bukan gold yang kecil. Betul. Bukan gold yang sedikit untuk dikejar sama Onyx. Dan sekarang, Lord terbuka. Harusnya dengan keadaan tertinggal seperti ini, Onyx gak bakal terlalu memaksakan diri sih. Mereka harus mundur dulu perlahan. Yap. Terlalu bagus sepertinya draft yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Big Time Vitality guna untuk bisa mengganggu bagaimana jalannya pertandingan di game yang kelima. Ya, eksekusi demi eksekusi yang begitu manis. Semuanya rotasi dipimpin oleh Naelan. Bahkan Shogun juga ini bertugas dengan cukup baik. Megangin belakangnya, bukan cuma sekedar megangin. Kasih damage juga. Itu kayak lagi Black Dragon Form, kecium-cium naga aja tuh kena palanya. Shogun bagus banget, Shogun gila banget mainnya. Ini dia riset yang dilakukan oleh Bigetron juga cukup baik ya dengan waktu yang sebenarnya terbilang singkat. Yep. Break antar game. Abis kehilangan poin juga tadi di game sebelumnya. Sementara sekarang coba lihat Kelra diusir coba ke arah belakang. Ewan, damage yang sudah semakin mematikan. Oke, Holy Defense tengah ke trigger. Di bawah menit 10 sekarang Lord akan kembali dikawal oleh Bigetron. Dengan adanya Nanael. Dan semuanya bakal di-press. Atasnya dipegang, tengahnya juga bakal langsung dikandangin sama Moreno dan Finn. Lord emang nge-trigger tapi real manipulation. Oke, real world manipulation, Keyboy. Kuatkah dirinya untuk menerima begitu banyak damage yang bisa diantarkan oleh pemain dari Big Time Vitality karena untuk sekarang pertempuran kembali terjadi. Ada kuda berbeda langsung dipanggil. Naila tertinggal tapi dirinya masih sangat-sangat kuat untuk bisa menahan semuanya. Ya dan bahaya ini adalah Nail. Karena dia bakal ada di depan, Yep. Emannya free hit di belakang. Betul. Piercing damage dan dibukanya remote manipulation itu kan ngasih lagi efek slow. Bahkan kalau misalkan Amang ada di ujung dari remote-nya, ada efek stun-nya juga. Kemudian dari damage-nya secara maksimal bisa masuk. Even pun di belakang. Ini- Belum tentu jadi tempat yang aman. Ini front line-nya enak banget tau. Real. Emang enak banget. Di depannya front line 3 orang dan bukan 3 orang yang emang diem doang. Iya. 3 orang yang sangat-sangat mengganggu gitu loh. 3 player yang begitu mengerikan. Ini ada Finn, Nail, Shogun, buset dah. Oke. Dan Onyx juga mereka sekarang untuk bagaimana menahan high ground defense mereka cukup minim. Kayak mau clear wave minion dengan cepat juga susah pastinya. Ya. Kelra mau gak mau kalau misalkan emang mau buka Blazing Duet harus maju. Dan kembali lagi ini banyak banget efek sisi yang bisa ngeganggu keberadaan dari Kelra. Even pun dia punya Purify ya. Ya, Tapi lagi dan tetap lagi. aja Lagi dan lagi. Purify-nya 1, trigger kalau banyak, sulit. sulit betul. Oke. 10.000 sekarang. Akankah Bigetron bisa close game ini untuk bisa mendapatkan piala mereka? Karena chance mereka ini sekarang ya gede banget. Yap. Gap 10.000, gimana caranya Onyx bisa ngebalikin dengan keadaan yang sangat-sangat tertinggal? Satu momen gak cukup pastinya. Terutama pertanyaannya kembali lagi. Bagaimana Onyx bisa menjaga high ground defense-nya untuk bisa membuat clear wave-nya cepat, apalagi dengan adanya bantuan dari Lord juga. Dan juga mendobrak frontliner ini bisa dikatakan ya dihitung Shogun juga hitungannya yang langsung bisa tabrak ke belakang loh. Yap. Yang ada di depan pastinya. Ini adalah prime time-nya untuk mereka ya. Bisa memenangkan di game yang kelima ini, Ul. Yap. Menit-menit segini nih. Oke. Udah prime time-nya banget nih. Mereka unggul 10.000, Emannya juga udah level 15, udah siap banget, item udah jadi, udah terobos. Yes. Free Lord lagi untuk Bigetron by Vitality. Oke. Dan akankah Lord ini akan bisa dimaksimalkan untuk dikawal? Bukan mengawal sekedar menghancurkan base. Mengawal ke gelar King Phoenix. Akankah sesaat lagi kita akan melihat momentum King Phoenix tercipta? Yap. Ini karena udah terlalu masif perbedaannya, Pak. Yap. Onyx dalam keadaan tertekan, mereka juga nggak bisa keluar dari zona defense mereka. Berlindung di dalam zona defensifnya. Sulit Nggak juga. bisa keluar minim vision. Yap. Karena susah banget, Keyboy kalau mau cari info ke depan, udah pasti dimakan. Apalagi loot B. Dan sekarang Lord udah mulai masuk. Oke. Ada konsil yang terdengar, Vin. Akan mencoba untuk bisa menjaga satu player. Lejam! Momen King Phoenix ada di depan mata. Lord cabut. Mereka
Tidak kuat lagi untuk bisa menjaga, namun untuk sekarang akan seperti apa lagi pertempuran karena sekarang Black Dragon Bomb sudah siap untuk bisa mendarat. Ludwig sudah langsung menghilang, bakal Kelrai dengan satu belas sudah sudah keluarkan saja akan kesanggup untuk bisa menerima. Begitu banyak damage, bersiap, dan this is it, the new champion FPL ID King Phoenix Bigatron by Vitality. Sebuah chip telah terinstalasi